Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Farizi, stambuk F221-22057. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review arsitek Indonesia. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya tidak facecam karena situasi yang tidak mendukung. Terima kasih atas pengertiannya. Oke, lanjut saja. Pada tugas UAS ini saya mengambil arsitek yaitu Real Arif Syarif. Nah, langsung saja ke data diri beliau. Beliau Real Arif Syarif merupakan seorang arsitek asal Surabaya yang lahir pada tahun 1982. Sebelumnya eh, eh, di keluarganya sendiri, beliau Real Arif Syarif ini merupakan generasi ketiga yang belajar dunia arsitektur, yang dimana yang diawali oleh kakeknya sendiri pada masa kemerdekaan Indonesia, kemudian dilanjut oleh ayahnya, kemudian dilanjut oleh bapaknya, ayahnya. Dari dunia pendidikan, Real Syarif ini merupakan lulusan ITB yang lulus pada tahun 2005. Lanjut ke dunia pekerjaan, ia bekerja di Urban Indonesia, DP Arsitek Singapura, dan Foster Plus Partner London. Pada tahun 2010, ia meraih gelar Master of Urban Development and Design dari University of New South Wales. Lalu sekembalinya di Indonesia, beliau mendirikan RAU Arsitektur di Indonesia pada tahun 2011. RAU dikenal lewat pendekatan desain yang eksploratif dan inovatif dengan karya seperti The Grill dan School of Alpha Omega. Selain sebagai arsitek, Real Arif aktif mengajar, menulis, dan melestarikan nilai serta keahlian lokal dalam arsitektur kontemporer. Lanjut ke bagian prinsip desain dari arsitek Real Arif. Real Arif Syarif, pendiri RAU Arsitektur, dikenal dengan pendekatan desain yang menggabungkan nilai lokalitas, keberlanjutan, dan eksplorasi bentuk geometris. Berikut beberapa prinsip desain yang ia terapkan. Yang pertama ada kejujuran material dan desain unfinished. Real Ridge mengedepankan kejujuran material, membiarkan tekstur asli seperti beton expose dan bambu tampil tanpa polusan berlebih. Pendekatan ini menciptakan estetika yang natural dan fungsional. Prinsip desain ini dia aplikasikan pada karyanya, yaitu The Grill, bangunan yang multifungsi di Jakarta Barat, menggabungkan rumah tinggal, studi arsitektur, dan perpustakaan. Desainnya menampilkan dinding beton expose dan bukan geometris yang mencerminkan prinsip kejujuran material. Lanjut untuk ke prinsip desain kedua, yaitu eksplorasi geometri dan ruang. Real Arif Syarif sering menggunakan bentuk geometris seperti lingkaran dan lingkungan untuk menciptakan ruang yang dinamis dan fungsional, seperti yang ada pada contoh karyanya yang dalam foto ini. Dia menggunakan shape lingkaran pada bangunannya yang menjadikan prinsip desainnya. Yang kemudian poin ketiga yaitu ada integrasi fungsi dan kegiatan komunitas. Real Arif Syarif merancang bangunan yang tidak hanya memenuhi fungsi utama tapi juga mendukung kegiatan komunitas dan edukasi. Seperti contoh karyanya yaitu pada Guha. Proyek ini menggabungkan perpustakaan, studi arsitektur, dan klinik gigi dalam satu bangunan, menciptakan ruang yang mendukung interaksi dan pembelajaran. Lanjut untuk poin keempat, yaitu penggunaan material lokal dan ramah lingkungan.
Ia memanfaatkan material lokal seperti bambu dan batu bata untuk menciptakan bangunan yang berkelanjutan dan kontekstual. Contoh karyanya itu ya ada pada sekolah Alpha Omega, bangunan sekolah yang menggunakan bambu dan batu bata sebagai material utama, serta menerapkan ventilasi silang untuk menciptakan iklim mikro yang nyaman tanpa pendingin udara. Yang ada pada foto di bagian bawah ini merupakan School Alpha Omega. Kemudian ada prinsip desain modular dan adaptif. Untuk penutup dari presentasi ini, saya mengemukakan kutipan atau kata besar dari Relif Syarif yang dimana beliau mengatakan arsitektur bukan sekedar bentuk, tapi bagaimana ia membentuk manusia. Di sini saya belajar hal baru lagi dari Relif Syarif ini. Gimana jika saya nanti sebagai arsitek kedepannya, kita sebagai arsitek tidak hanya menyusun ruang demi ruang, tapi juga bagaimana di ruang itu kita bisa menghasilkan emosional atau kepekaan pada manusia atau pengguna kita itu kita sendiri. Bagus untuk kutipan ini bisa menjadi refleksi ke depannya nanti bagi saya sebagai arsitek. Sekian Pak dari saya, Muhammad Akbar Fahrezi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.